Mana nih? Saya mau ngebahas sedikit nih yang kemarin. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Oke. Bu. Kan kemarin ada ini ya, apa namanya, ada tugas ya. Terus sudah dinilai semuanya, sudah dilihat nilainya? Sudah, Bu. Ada yang belum? Yang belum mengerjakan? Saya izin nggak pakai kamera ya. Kayaknya lagi out-outan. Mana ada yang belum mengerjakan? Kita bahas sama-sama ya. Dari awal ya kita bahas. Oke, kan kemarin yang pertama adalah tunjukkan apakah sinyal berikut ini periodik atau tidak, ya kan? Terus kalau periodik, tentukan periodenya, ya. Udah paham lah ya, apa namanya periodik dan tidaknya bagaimana kan ya. Terus udah gitu menentukan periodenya seperti apa ya. Saya buka lagi untuk ini ya, whiteboard ya. Oke, nah saya kemarin ada rata-rata pada bisa ya mengerjakan, tetapi ada juga yang mengerjakannya kurang tepat ataupun hanya sebagian yang mengerjakannya. Saya akan ulang sedikit ya. Buat yang teman-teman yang apa namanya yang ikut mengerjakan tapi nyontek pun, jadi biar tahu ini jalan ceritanya dari mana gitu ya. Oke, nomor 1 itu adalah soalnya adalah ini ya, xt sama dengan sin 2 pi per 3t tambah dengan 2 sin 16 per 3 pi t ya. Nah, untuk menyatakan apakah fungsi ini adalah periodik atau tidak, berarti kan kalau periodik itu biasanya ya sinyal sinusoida ya. Terus ada syaratnya kan ya. Syaratnya adalah kalau periodik itu nilainya harus rasional untuk ya, untuk apa? Jadi ketika ditanyakan apakah sinyal tersebut sinyal periodik ya. Ke mana suatu sinyal dinyatakan periodik, periodik terhadap waktu. Dan periode ini ya. Ini adalah apabila X T sama dengan X T kecil ditambah dengan T, di mana untuk semua nilai T ya, untuk semua nilai T jadi minus tak hingga kurang dari T sampai dengan tak hingga ya. Ini adalah kalau syaratnya ya. Syaratnya seperti itu. Terus kalau untuk ini kan untuk waktu kontinu ya. Waktu kontinu. Bagaimana dengan yang waktu diskrit? Sama aja. Kalau waktu diskrit biasanya kan seperti ini ya. Waktu diskrit. N-nya adalah integer positif ya. Integer positif. Ya, dari sini semua
biasanya untuk sinyal waktu itu adalah seperti ini kan, xt sama dengan a, ya kan, cos omega ya, omega t ditambah dengan theta ya, seperti ini. A ini apa? A ini adalah amplitude ya, amplituda ya, amplitude itu kan. Dan omega ini adalah frekuensinya ya. Frekuensinya biasanya dalam rad per second ya, rad per second. Kemudian omeganya adalah fasenya ya, fase dalam radian. Ya. Terus dari sini kita dapat omega omega sama dengan F kali 2pi atau mau 2πf sama aja ya. Ini ya. Sedangkan kalian tahu kan F itu adalah 1 per T. Jadi T itu sama dengan 1 per F ya. Oke. Nah, jadi dari soal yang ini ya, yang ini ya. Ini merupakan omeganya kan ya, omega T-nya ya. Jadi kita tahu nih omega satunya adalah 2pi kan. 2/3 ya, 2/3 pi ya. Terus omega 2-nya adalah 16/3 pi. Itu kan. Sehingga kita tahu frekuensinya adalah omega dibagi dengan 2pi sama dengan 2/3 pi dibagi dengan 2pi. Coret ini coret, hasilnya adalah 1/3. Sehingga T-nya sama dengan 3 second atau 3 detik. Karena periodenya ini rasional ya, sehingga fungsi sinyal di bawah sinyal ini adalah periodik ya, periodik. Kenapa? Karena si nilainya adalah rasional ya. Jadi harus rasional ya. Di sini kita tambahkan syaratnya adalah omega 0/2pi harus rasional. Oh, sama aja dengan frekuensinya harus rasional ya. Ini yang nomor 1, itu yang 2pi/3. Oke, saya clear ya. Yang kedua adalah sin 16pi/3 ya. Ya kan, 2 sin T ya. Oke, kita tahu omeganya, omega 2 ya, sama dengan 16pi/3 ya. Kemudian ini adalah omega/2pi sama dengan 16/3 pi dibagi dengan 2pi. Dapatnya adalah 8/3, sehingga T-nya adalah 1/f dengan 3/8. Maaf. Ya.
3/8 S. Ya. Sehingga T dengan T1 dibagi dengan T2 ini adalah 3/8 dan 8S. Nah, lihat dari sini, ini karena nilainya rasional ya, rasional, sehingga sinyal tadi merupakan sinyal yang periodik ya, seperti itu. Oke, kita lagi. Dilanjut ini. Yang untuk nomor 2-nya. Dilanjut apa? Sudah pada tahu? Kalau udah pada tahu, saya lanjut yang lain. Oh, diam aja. Masih Nomor ngantuk. 2 mungkin, Bu. Kenapa? Yang nomor 2 mungkin. Oke, saya lanjut ya. Yang nomor 2, kemarin adalah soalnya ini ya. Xn sama dengan, maaf, bukan gini. Simbolnya bukan gini. Ini ya, Xn sama dengan 2 cos akar 2 N. Ya. Nah, berarti kita tahu omega 0-nya adalah akar 2 ya. 2. Sedangkan untuk periodik, kita tahu syaratnya ya. Periodik itu Sn sama dengan N ditambah N besar ya. Nah, terus begitu kita cari F-nya sama dengan 2/pi, ya kan? Jadi 2pi per N. Ini dari sini ya. Sehingga kita dapat N besarnya adalah 2pi akar 2. Ini nilainya adalah irasional. Ya. Sehingga fungsi yang tadi, yang nomor 2, dia fungsinya fungsi yang nomor 2 fungsinya tidak periodik. Atau periodik. Buat kalian yang nomor 1 dan nomor 3-nya, yang A dan yang C-nya diberi diberi pembuktian, nah nilainya saya kasih lebih gitu ya. Oke, sekarang yang bagian C-nya ya, nomor 3-nya ya. Kita punya fungsi Xn sama dengan 5 sinus 0,1 pi N ditambah dengan 4 sin 0,9 pi N, kemudian dikurangi dengan cos dikurangi dengan cos 0,8 pi N. Ini ya. Nah, kita tentukan omeganya dulu kan. Omeganya yang ini ya. T1, omega 2, kemudian omega 3 ya. Ini
Omega 1 sama dengan 0,1 pi. Jadi sama dengan 1/10 pi. Ya. Dengan 1/10, terus ini adalah 2 pi m per n. Nah, sehingga n1-nya tinggal penjumlahan matematikanya saja ya. 20. Terus yang omega 2-nya sama ya. 0,9 pi kan. Nah, 9/10 ya. Jadi 9/10 sama dengan 2 pi m per n. N besarnya, sehingga kita dapat ini adalah 20 juga. Terus yang omega 3-nya kita dapat adalah 0,8 pi. Sama dengan 8/10 ya. 10 pi ini sama dengan 4/5 ya. Iya. Jadi ini 4/5. 5 pi sama dengan 2 pi m per n. Sama dengan n-nya adalah 5. Ya, kemudian kita menggunakan KPK ya, di faktor persekutuan terkecilnya ya adalah 20 ya. Yang ini dapatnya 20, sehingga dia periodik ya. Periodik di n sama dengan 20. Begitu ya. Jadi kenapa yang A-nya periodik tadi di mana, terus yang B-nya kenapa dia aperiodik, kemudian yang C kenapa disebutnya periodik juga gitu ya. Oke, jadi yang masih salah mungkin bisa paham ya, mudah-mudahan. Terus yang tidak mengerjakan juga jadi tahu syarat dari sinyal periodik itu seperti apa. Oke. Saya akan save lagi. Share screen untuk materi hari ini ya. Oke, kemarin kita sudah ngomongin tentang sinyal ya, sinyal dan sebagainya. Sebentar ya. Lanjutkan, kemarin kita sudah ngomongin sinyal, berarti sekarang kita masuk ke dalam sistem ya. Sistem itu apa sih? Sistem itu merupakan proses ya, suatu proses yang mengubah sinyal masukan menjadi sinyal keluaran yang baru ya. Itu adalah sistem.
sinyal keluarannya harusnya sih berbeda dengan sinyal masukan yang semula ya. Terus sistem juga merupakan suatu proses ya. Proses yang bisa kita representasikan seperti proses filtering, modulasi dan lain sebagainya ya. Seperti itu. Oke. Nah, di sini ya, contohnya kalau untuk secara gambarannya si sistem itu kan ada dua ya, ada yang kontinu, ada yang diskrit. Kalau yang kontinu bisa digambarkan yang di depan ya, yang di atas ya, blok diagramnya. Terus kalau yang diskrit adalah N. Nah, jadi kalau kontinu itu bergantung sama waktu kan ya, jadi dia terus-terusan. Sedangkan kalau diskrit dia kan apa namanya? Dia kayak lonjakan-lonjakan seperti itu gitu ya. Jadi dia kita sebut dengan sistem waktu diskrit. Kemudian dari sistem ya kita akan mengklasifikasikan sistem ya. Sistem ini banyak banget ya, mau kontinu maupun diskrit gitu ya klasifikasinya. Salah satunya adalah ini diskrit ya. Jadi kalau di sistem diskrit itu asumsinya itu seperti black box terhadap pemakai ya, berinteraksi dengan sistemnya hanya dengan menggunakan masukan dan keluaran ya. Diskrit. Nah, sistem waktu diskrit nih contohnya kalau untuk sistem waktu diskrit. Tentukan respon sistem terhadap sinyal. Jadi apa namanya si awal-awal dari pengolahan sinyal digital ini kita akan berhubungan sekali ya, akan mengulang sekali semua pelajaran yang kalian dapat di sistem linear ya. Jadi contohnya kalau misalkan ada ini ya, respon sistem terhadap sinyal XN ya, N-nya adalah -3 kurang dari sama dengan N dan kurang sama dengan 3, sedangkan nilainya 0 untuk yang lain. Tentukan responnya, YN-nya terhadap SN, terus YN yang untuk N-1, N+1, dan sepertiga X, N+1, ditambah XN, ditambah XN-1. Nah, jawabannya ada di belakangnya ya. Secara eksplisit, nilai XN-nya memiliki nilai berikut ya. Jadi kalau min 3 sampai 3 gitu ya, adalah seperti ini ya secara eksplisit. Nah, untuk respon YN sama dengan SN keluarannya tepat seperti yang inputannya ya. Sehingga sistem ini, sistem yang sama ya antara masukan sama keluaran kita sebut dengan sistem identitas. Oke, kemudian kalau digeser ya, atau ditunda keluarannya dengan 1 ya, kan N-1 nih, N-1 berarti ditunda, nah sehingga bergeser apa namanya responnya akan bergeser ya atau ditunda. Jadi tadinya kan dia di 0 nih, dia jadi langsung di 1 ya, seperti itu. N-1. Terus kalau yang N+1 ya, jadi mendahulukan ya, jadi mendahulukan masukkan satu cuplikan menjadi yang akan datang ya, menjadi akan datang. Jadi dilebihkan ya, didahulukan. Nah, maka responnya adalah seperti ini ya, 03, 21, ini aja ininya di sebelah sini ya, di 1 ini ya, itu 23 dan sebagainya. Terus kalau kita punya apa namanya sistem sepertiga ya, sepertiga
X n plus 1, X n, terus Xn min 1. Ya, kalau misalkan n-nya adalah sama dengan 0, ya X sama dengan 0, berarti direpresentasikan seperti gambar ini ya, tampilannya Y0-nya adalah 1/3 X1 ditambah X0 tambah X dalam kurung min 1. Ya, X1 adalah 1, kemudian X0 adalah 0, kemudian X min 1 adalah plus 1. Sehingga kita dapat adalah nilainya 2/3. Kemudian dengan mengulangi komputasi ini untuk setiap nilai n, kita punya sinyal keluarannya adalah 1, 5/3, terus 2, 1, terus 2/3 yang ini ya. Kalau 0 berarti di sini ya. Tadi kalau Xn-nya sama dengan 0 kan di sini. Kalau Xn sama Yn sama dengan Xn. Sedangkan kita punya yang baru adalah seperti ini, sehingga berubah ya. Outputnya itu responnya berubah ya. Nah, sifat-sifat sistemnya diklasifikasikan ya menjadi yang pertama kurang lebih sebenarnya ada banyak ya. Nah, yang paling dasar itu ada 3 ya, kausalitas, linearitas, dan time invariant. Ya. Di linearitas sebenarnya nanti ada yang memenuhi prinsip ya. Linearitas ini nanti ada 2 nih. Ini adalah superposisi dan juga ada homogenitas. Ya, kalau superposisi, jika suatu sistem diberikan masukan X1T, ya, maka outputnya akan Y1T. Kalau inputnya adalah X2T, dia akan Y2T, ya, seperti ini. Kalau misalkan kita punya X1T ditambah dengan X2T, hasilnya nanti Y1T ditambah dengan Y2T, ya, seperti ini. Ini adalah untuk superposisi. Kemudian untuk homogenitas, kita punya X1T, hasilnya adalah outputnya adalah Y1T. Ya. Kalau diberi masukan alpha XT, alfanya ini adalah konstanta, maka akan menghasilkan keluaran alpha YT. Ya. Kalau hasilnya seperti ini, ketika ada ada suatu fungsi diberi konstanta, terus hasilnya adalah outputnya adalah seperti ini, berarti memenuhi sifat dari homogenitas. Ya. Oke, kausalitas. Kausalitas, suatu sistem dikatakan sebagai kausal jika outputnya pada setiap T1 tergantung pada nilai input saat sekarang dan input yang sebelumnya. Jadi tidak dipengaruhi oleh input yang akan datang. Contohnya ada di sebelahnya ya. Misalkan adalah input-outputnya seperti ini ya. Oke, kita jawab. Sistem ini adalah non-kausal karena nilai output YT ya ketika
T tambah 1 bergantung ya. Jadi dia bergantung berarti otomatis dia non kausal. Terus kalau sistem ini kalau yang B ya, yang ini berarti kalau yang ini non kausal. Karena dia bergantung ya, bergantung dengan nilai T ya. Sedangkan untuk yang ini kausal. Ya. Karena nilai output pada saat T hanya bergantung pada nilai input saat T-1. Nah, ini ya. Dikatakan kausal jika output pada setiap T hanya bergantung pada nilai input saat sekarang dan saat sebelumnya. Ya. Input saat sekarang dan input saat sebelumnya. Oke, ini tadi linearitas sudah dikatakan ya, dikatakan additif dan homogen ya, atau superposisi ya, additif atau superposisi. Oke. Jadi tadi sudah diterangkan di depan ya, sebelumnya ya. Jadi kalau misalkan punya input X1, outputnya Y1, berarti dia linear yang superposisi atau adiktif. Terus apa namanya, kalau homogen biasanya dia ditambahkan konstanta. Nah, ketika nilainya sama dengan inputnya, konstantanya tidak berubah ya, berarti dia sifatnya adalah homogen ya. Sebelum saya lupa, silahkan untuk itu ya, untuk absen ya. Absennya mungkin sebentar lagi akan tertutup otomatis. Oke. Nah, kalau misalkan digabung ya, adiktif dan homogen tadi sehingga menghasilkan persamaan ini. Ya. Nah, ini otomatis si apa namanya, sistem itu mempunyai sifat yang linear ya. Suatu sistem disebut sistem linear apabila memenuhi apa namanya, persamaan ini. Kalau tidak, berarti dia disebut dengan sistem yang non linear ya. Dan ini berlaku untuk yang diskrit juga. Diskrit kan biasanya apa namanya, simbolnya n ya. Jadi n plus x2n n ditambah dengan p2n. Ya, seperti itu. Contoh untuk linearitas. Apakah kalau saya punya sistem linear Y sama dengan T, kemudian ini outputnya adalah X kuadrat T, apakah sistem tersebut linear? Ketika digambarkan dalam suatu sistem ya, inputnya adalah XT. Kemudian kan dia outputnya adalah kuadrat ya, berarti dia di multiplier atau dikali ya, atau dikali sebanyak 2 kali ya, sehingga menjadi sinyal outputnya ya. Sehingga jika sebuah skalar A dan input XT diberikan kepada sistem, kan jadinya A kuadrat X kuadrat ya, sehingga apa namanya, outputnya adalah ini ya, outputnya itu tadi kan A kuadrat X kuadrat T, padahal inputnya adalah A X kuadrat T kan. Nah, ini beda ya, output sama nilai nilai input sama outputnya, sehingga ini adalah tidak homogen dan
bukan sistem linear. Karena kita tahu bahwa kalau sistem linear itu adalah alfa X1 T akan sama dengan alfa X1 T, ya, seperti ini kan. Oke. Terus bagaimana kalau misalkan inputnya 2F ini ya, kemudian outputnya ini ya. Terus apakah sistem tersebut sistem linear? Nah, jika sebuah skalar A dan input Xn diberikan ke dalam suatu sistem dari persamaan, akan diperoleh respon untuk AXN adalah 2A X kali N. Ya, jadi jika A dikalikan dengan respon YN, maka hasilnya adalah 2AX N juga, sehingga sistemnya adalah linear. Oke, kemudian kita masuk ke tim invariant. Tim varying dan sistem time invariant. Sebuah sistem dikatakan sebuah sistem invariant jika tidak masalah kapan waktunya diaplikasikan, outputnya selalu sama. Jadi kalau tim invariant itu aplikasinya kapan saja ya, dia tidak bergantung dengan waktu ya, tidak bergantung dengan waktu, outputnya tapi selalu sama ya. Jadi seperti ini ya. Kalau saya boleh gambarkan, xt min t0 i t kurangi dengan t0 ya. Jadi dengan kata lain ya, sistem disebut dengan time invariant jika sinyal masukan digeser sebesar T0, maka keluarannya juga akan bergeser sebesar T0. Kalau misalkan tidak memenuhi ini, ya, tidak memenuhi ini, bila tidak memenuhi, berarti kita sebut sistem ini adalah sistem delay ya. Sistem delay atau time varying. Bersamaan. Lanjutkan contoh. Sebuah sistem pembangkit sinyal sinus menghasilkan sebuah sinyal yang memiliki hubungan input dan outputnya dan sebagai berikut. Ya, apakah sistem ini tim invariant, time invariant? Ya. Jika sinyal masukan ST di delay sebanyak pi radian. Ya. Oke, FT pi per 200 ya. Hasilnya adalah seperti itu ya, dikurangi ya, dikurangi. Ya. 2pi FT per T ditambah dengan pi 200 kurangi T1 ya, sebanyak pi radian. Ya. Hasilnya adalah seperti itu, sama dengan si inputannya ya.
nih ketika jadi mungkin minggu depan kita akan tutorial MATLAB sebentar ya, bagaimana caranya menampilkan grafik ini ya. Ya. Kalau di delay sebanyak min pi radian. Ya. Meskipun terdapat delay, namun keluarannya dari sistem tetap sama, sehingga sistem ini adalah time invariant. Jadi kalau saya simpulkan ya, kapan si satu sistem itu disebut dengan time invariant? Satu, caranya adalah misal I1T ini adalah keluaran ya, output ya, keluaran dari I1T. Yang kedua, definisikan masukan kedua oke. Kemudian jika Y1 T kurang T0 sama dengan Y2T, maka ini adalah time invariant. Ya, kalau tidak sama, jika Y T kurang T0 tidak sama dengan Y2T, berarti ini adalah time invariant. Oke, kita share lagi. Oke, sifat-sifat sistem. Ya, nah, selain yang tadi ya, linear, kausal, sama time invariant, ada lagi yaitu
sistem statis atau dengan atau tanpa memori. Ya, jika keluarannya untuk setiap harga variabel bebas pada waktu yang diberikan bergantung hanya pada masukan waktu yang sama. Jadi sistem disebut tanpa memori atau sesaat itu jika nilai keluaran saat ini itu bergantung sama nilai masukan saat ini. Ya, kalau misalkan sistem dengan memori, ya jika keluarannya bergantung dengan nilai masukan masa lalu atau masa depan. Ya, jadi kalau sesaat ya, saat atau instan ya, kalau ini adalah instantaneous gitu ya, tanpa memori hanya jadi nilai output bergantung dengan nilai masukan saat ini. Adalah yang tanpa memori ya. Terus kalau yang dengan memori, jika output, jika keluaran bergantung pada nilai masukan masa depan kan masa lalu atau masa depan. Kemudian ada lagi yang disebut dengan sistem stabil. Ya, sistem stabil jika dan hanya jika setiap input yang terbatas menghasilkan sinyal keluaran yang terbatas atau berhingga. Oke, terus contohnya sistem yang dinyatakan dengan YN 0,1 ikan Y N-1 ditambah XN dan Y-1 sama dengan 0. Ya, sistemnya stabil karena outputnya ketika 0 ya. Ini dalam 1 dalam 0 gitu ya. Ini adalah 1. Terus ini 0,1, 0,01. Oke. Sambil sistem urutan waktu diskrit notasi X ya adalah sekumpulan angka di mana Xn dari minus A hingga sampai ta hingga dan di mana n ini adalah integer. Ketahui notasi urutannya adalah seperti di bawah ya. Nilainya 1 ketika antara 0 sampai 3 ya. Terus nilainya 0 apabila selainnya ya. Selain dari 0 sampai 3 nilainya 0. Jadi bisa diilustrasikan ya. Ketika dia 0 sampai 3 0 1 2 3 nilainya adalah 1 ya.
berarti dia impulsnya ada sebesar 1 ya. 1 sebesar 1. Dan untuk nilai yang lainnya ya, untuk n lainnya hasilnya adalah 0. Jadi ketika n-nya -1 dia hasilnya 0. Dia terus kemudian ketika n-nya sama dengan 4 dia adalah 0. Terus kalau misalkan 5 gitu ya, hasilnya ada 5 gitu. Dia juga hasilnya adalah 0. Oke. Macam-macam urutan dari discrete ya. Delay, ada delay. Jadi kalau delay itu ini ya, n minus n0 ya. Jadi seperti ini ilustrasinya ya, seperti ini. Jadi dia ditahan, kayak ditahan ya. Ditahan 1 terus sebesar n0 ya. Oke, kalau unit sampel sequence, macam-macam urutannya. Jadi ketika 0 dia tidak sama dengan 0. Ketika n sama dengan 0 dia adalah 1. Untuk n-nya 0 tidak sama dengan 0. Terus ketika dia 1 nilainya adalah 0. Ya, ilustrasinya seperti ini. Sampel terus step. Nah, nanti ketemu juga yang namanya unit step. Unit step itu n kurangi k ya, kayaknya. Terus hasilnya adalah 1 ketika n lebih besar dari 0 dan hasil 0 ketika n-nya kurang dari 0 ya. Ya, step terus ini kalau kurang dari 0 hasilnya 0. Oke. Oke, saya minta tolong untuk kalian menggambarkan suatu sistem ya, sketsa sinyalnya.
Oke. Cukup ini? Cukup terlihat soalnya? Terlihat, Bu. Oke, satu aja ya. Buat pemanasan. Nanti seperti biasa. Delete paling lambat. Karena ini gambar. Rabu aja ya. Bagaimana, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Bu, maaf. iya. Untuk MATLAB yang akan digunakan itu versi minimalnya ada nggak, Bu? Ya, versi MATLAB 2013 nggak apa-apa, Bu? Minimal 2017 ya. 2017 aja ya. Oh iya, baik. 2017 aja ya. Kalau misalkan mau lebih, kurang kayaknya sih bisa ya. Tapi yang paling kecil 2017 aja ya. Oh iya, baik. Terlalu berat nggak, Bagas? Kalau yang 2017 kayaknya berat. Apa Kemarin saya coba 2019 udah berat banget sih. berat Cuma banget? kalau 2000 itu nggak. Oh, oke. Kalau 2017 sih saya punya 2017 nggak terlalu lama ya, asal nggak buka banyak-banyak Windows sih, sebenarnya sih gitu. Gitu. Ya, saya coba cari nanti. Oke. Oke, tidak ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, mungkin pengolahan sinyal digital hari ini cukup sekian ya. Nanti minggu depan kita akan tambah sambil main-main di laptop, di MATLAB ya. Oke, sampai di sini saya tutup perkuliahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Bu. Terima kasih, Bu.